Sebenarnya investasi di pertambangan pada dasarnya ingin membangun kebutuhan industri dasar berdasarkan komoditas yang kita miliki. Artinya, seluruh produk daripada industri tambang akan diserap oleh downstream industri yang dibuat di Indonesia, sehingga nilai tambah daripada komoditas tersebut berada di Indonesia, meningkatkan pendapatan negara, dan juga memberikan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Dengan ini kita bisa mencapai kesejahteraan yang diamanatkan oleh konstitusi dan juga cita-cita daripada Republik untuk membangun Indonesia sejahtera di tahun emas 2045. Inilah tujuan daripada hilirisasi, dan kita harapkan ini didukung dengan optimisme dari seluruh lapisan, baik pengusaha, pengambilan keputusan, dan juga anggota yang terhormat dari DPR Republik Indonesia. Dan juga untuk para industri mau memulai lebih gencar lagi investasi di downstream industri yang akan menjadi tulang punggung industri dasar di Indonesia. Dan inilah kebijakan yang dibangun atas dasar konstitusi, yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang nomor 7, 11, kemudian Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, dan juga yang terakhir adalah Undang-Undang 3 tahun 2020, di mana ada tambahannya tentunya selain adanya peningkatan nilai tambah, ada konservasi, dan juga pembangunan masyarakat lingkar tambang. Jadi inilah yang dicita-citakan oleh industri tambang dalam memenuhi tuntutan daripada ESG global, environmental participation, kemudian social participation, dan juga governance yang mendasari kehidupan kita, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Jadi ini sudah sesuai dengan arahan Presiden, dan kita harus yakin bahwa kita bisa menyelesaikan keinginan untuk mandiri seperti yang diamanatkan oleh Founding Father Indonesia di masa lalu. Oke, kita harapkan juga bisa berjalan dengan lancar begitu ya Pak Joko. Tapi kalau kita cermati lebih dalam lagi, hingga kini belum ada Pak roadmap yang jelas seperti yang diharapkan oleh Presiden. Kira-kira dari roadmap yang belum juga terlihat begitu ya, walaupun kebijakannya sudah berjalan, apa resikonya Pak Joko? Ya, sebenarnya di dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah sudah ada, tapi memang belum secara deskriptif diberikan. Tetapi di dalam RIPIN, rencana induk industri perindustrian, itu pohon industri untuk tembaga antara lain juga untuk memenuhi kebutuhan EV yang akan dibangun di Indonesia. Dan ini adalah kendaraan masa depan, kemudian juga untuk membuat jaringan-jaringan energi baru terbarukan dan sebagainya. Dan ini membutuhkan copper cathode yang dihasilkan oleh smelter Indonesia dan Freeport maupun Aman Mineral. Akan tetapi memang sementara ini industri downstreamnya, off-taker daripada copper cathode ini masih terbatas, dan dengan adanya permintaan dari Presiden untuk meningkatkan kemampuan industri dasar kita yang sangat sekarang ini lambat majunya, dan mudah-mudahan di masa depan industri dasar bangun, kita punya raw material sehingga produk-produk dari Indonesia bisa merajai di dunia, terutama memenuhi kebutuhan-kebutuhan di negara-negara berkembang maupun negara maju, dan juga memenuhi kebutuhan bangsa kita. Tapi intinya, seperti yang disampaikan oleh Presiden, bahwa kita ingin pertama adalah mensejahterakan bangsa Indonesia.
Itu Oke, saja perlu yang bisa saya. digarisbawahi begitu ya Pak ya. Utamanya adalah mensejahterakan bangsa kita sendiri. Nah, tapi juga ini yang tentunya juga menjadi banyak pernyataan yang dilontarkan oleh masyarakat sebetulnya dari banyak komoditas yang dilarang, apakah memang investor industri tambang di Republik ini merespon positif dengan minat menanamkan modal yang lebih banyak, Pak Joko? Sebenarnya industri tambang ini tugasnya sudah selesai, sudah diminta untuk hilirisasi, sudah mencapai dari sesuai yang diamanatkan oleh buku pegangan orang tambang, Mining Engineer Handbook. Mulai dari pendidikan umum, eksplorasi, penambangan, kemudian pengangkutan, pengolahan, sampai dengan pembuatan konsentrat yang itu adalah merupakan tugas utama kami. Sedangkan downstream industries atau yang mulai dengan hasil dari smelter ke bawah itu adalah bagian atau tupoksi dari Kementerian Perindustrian. Dan di seminar Indonesian Mineral Mining bulan lalu di Bandung, memang ada keterlambatan yang terjadi di pengembangan industri dasar. Jadi selama 10 tahun ini pertumbuhan daripada industri dasar hanya 10% dan ini akan ditingkatkan sehingga penjabaran dari rencana induk perindustrian Indonesia ini bisa dengan cepat terrealisasi dan diharapkan nanti pada waktu pelarangan ekspor bahan setengah jadi itu akan bisa terserap di industri yang ada di Indonesia. Tetapi pelarangan yang akan dibuat adalah pelarangan ekspor raw material. Kalau sudah diproses menjadi barang setengah jadi, itu boleh diekspor kalau menurut aturannya gitu ya. Tapi nanti saya cari klausul-klausulnya yang bisa dijadikan patokan.